Saya tuh bergabung di asuransi karena direkturnya itu, dirutnya itu kenal sama saya gitu. Dulu pernah sering langganan ini juga terapi sama saya. Ngajak saya gabung untuk membantu asuransi untuk pelayanan nasabah. Jadi tahun 2000 saya dikirim perusahaan ke Bali untuk belajar terapi electrical. Artinya untuk belajar terapi listrik. Di sana ya pada waktu itu cukup lumayan ya, 15 juta satu orang. Kena saya 15 juta, kita 2 orang 30 juta yang dikirim ke sana. Jadi ilmu ini sebenarnya bukan ilmu murahan. Kok harganya kok ini 2,5, ada yang 150, ada yang ini gitu ya. Sebenarnya kita kasih murah juga bukan karena isi tujuannya hanya cari uang aja ya. Nah, kita di sini ada misinya juga karena kita tergabung di komunitas KPST, komunitas penggiat silaturahmi dan terapi. Jadi kita ada misi sosial, di samping kita mengadakan baksos, ya kan? Kita juga ini pelatihan yang berbiaya murah. Bukan ilmunya murahan, bukan. Ya kan? Nah, terakhir aja kita ngajar ini di FPI aja itu sebelum dibubarin FPI kita ngajar 500 satu orang. Gitu. Karena itu belum ada KPST. Sekarang kita bentuk KPST, terus kita murah lagi jadi 2,5. 2,5 ya bukan buat sendiri, kita ada tim, udah dibagilah peruntukannya seperti itu supaya sehat gitu. Daripada kita pelatihan nanti free gratis malah nggak sehat jadinya. Artinya kan ilmunya kan perlu lestari karena ilmu listrik ini asli Indonesia loh, bukan punya orang luar. Aku puntur, aku pressure bisa dari Cina, dari sini. Tapi kalau listriknya asli kayak kerokan itu. Saya tuh pengen tuh ilmu listrik ini seperti merakyat, seperti kerokan juga gitu kan. Kalau Pak Handoko ngembangin buasa kerokan pakai tanduk gitu, tapi kan asal dari Tiongkok kan. Nah, yang listrik itu asli Indonesia. Ya kan? Kalau dari jalur silsilah saya itu dari Padepokan Sandi Cakra, ini guru saya Pak Pujo HN itu. Jadi dia pensiunan tentara pangkat terakhir kolonel. Dia tinggal di ini kompleks Sudirman tuh di Denpasar di sana. Jadi dia yang itu guru saya yang pertama itu, ya kan, yang mengembangkan yang dari Sandi Cakra. Tapi kalau Sandi Cakra yang di Jawa Timur ngembang ke sini, nah itu dibawanya cara-cara klinik. Cara-cara klinik, jadi wah macam-macam lah. Disulit-sulitin, dibikin rumit-rumit gitulah. Kayak mantra-mantra segala macam gitu. Alhamdulillah yang saya jalur di Bali itu jalurnya istilahnya itu logika, itu lebih mengembangkan logika pengembangannya ya. Jadi makanya direktur asuransi tertarik gitu kan, sampai untuk mengembangkan untuk nasabahnya. Jadi makanya saya dulu gabung di asuransi untuk terapi, plus 2003 saya diangkat jadi trenernya untuk mengajar orang ke daerah gitu. Untuk istilahnya kan di setiap asuransi ada cabang-cabangnya. Nah, cabang itu taruh orang itu diklatnya 1 bulan full gitu, keras, latihannya agak keras gitu. Nah, cuman yang saya latihkan sekarang ini ya taruhlah itu metodenya nggak sekeras dulu, cuman kita bikin soft, bikin lebih sesuai dengan kebutuhan sekarang. Kalau dulu kan bangun tidur belajar, bangun tidur belajar listrik, bangun belajar listrik, itu aja kena fokus ya kan. Nah, sekarang saya bikin caranya lebih soft. Jadi yang pertama kali kita belajar listrik, nomor 1 kendalikan rasa takut. Jadi gini, buang-buang pikiran negatif. Wah, nanti jangan-jangan bisa gosong nih, jangan-jangan kering. Jadi gini, Bapak Ibu, kalau mau belajar sesuatu, lihat dulu yang ngajar. Orangnya sehat apa enggak? Seger apa enggak? Nah, kalau saya begini kan repot kan? Curiga. Nah, seger apa enggak? Kuat apa enggak? Nah, seperti itu. Artinya kita berpikir sederhana, kita jadi wah katanya ntar begini, ntar katanya begini ya kan. Yang ngajarin dulu, kalau mau yang ngajarinya nanti bisa kering ya udah duluan yang kering. Ya kan, yang habis darahnya gitu. Jadi kadang-kadang kita proses belajar itu saya juga ngalamin dulu. Banyak tuh istilah hoak-hoak di sekitar kita itu, jangan ntar begini, jangan begini, macam-macam. Sampai akhirnya tuh dilihatin aja gitu. Wah, gimana? Maksudnya ntar belajar bisa membunuh diri sendiri kan begitu. Artinya emang secara ilmiah, maksudnya secara di penelitian ini belum ada. Maksudnya yang dipenuh khusus itu belum ada. Ini kita secara empiris saja. Artinya dengan modal percaya tadi, artinya dari guru saya
dari 90 sampai ke 2000 dia kan udah ada eranya kan, artinya udah ada seperti apa. Saya kan melihat dia, saya lihat yang ngajar tuh gimana, wah sudah gagah yang ngajar mah, ya kan. Pak Pujo guru yang ngajarnya gagah tentara, ya umur udah 60 berapa juga masih seger aja gitu. Kan senior saya juga gagah. Terus yang senior yang bimbing saya juga tadinya narkoba sampai pulih, diterapi pakai listrik doang, nggak pakai obat, seturumin aja kepalanya, ya kan. Lempeng itu jadi racun-racun tuh bersih. Jadi kita ngelihat faktanya. Terus yang jadi senior saya yang di sana itu udah katakan udah nenek-nenek lah ya, udah umurnya udah 60, 59, ada yang udah 70 gitu. Tapi itu justru malah semangat. Justru saya tuh motivasi saya belajar itu kuat tuh karena lihat yang perempuan. Yang perempuannya bisa, masa saya yang laki masih muda begini mau kalah, cemen kan begitu. Kita juga dulu di Bali tuh berjuang gimana caranya menaklukkan. Kita kasih waktu 2 bulan kita harus bisa gitu. Tapi karena kita sungguh-sungguh kita belajar, alhamdulillah 1 bulan jebol itu kan siang malam itu kan, cara seperti itu. Makanya saya heran ada pelatihan kok 15 menit setengah jam juga bisa gitu. Saya kayak nggak masuk di akal saya gitu. Kita udah ngalamin jadi payahnya itu. Makanya saya ngomong yang real aja gitu, bukan akal-akalan. Kan dulu juga ada pelatihan akal-akalan, dia pakai aluminium ya kan, karena kering itu kalau dia rata modelnya bisa listrik tuh kecil, cuman ada di situ aja lagi pelatihan, tapi besok pelatihan pindah rumah gede. ada triknya itu, jadi ngakalin si pesertanya. Dulu ada, makanya banyak yang bubar karena nggak real, nggak menjelaskan detail itu proses dari awal tuh nggak dijelasin. Kamu tergantung niat orang mau ngajarkan, mau sungguh-sungguh mengajarkan atau emang cuma mau akal-akalan. Itu faktanya begitu. Makanya dia pakai aluminium. Pakai aluminium itu bisa diakalin. Waktu ngicek, wah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sini, nggak apa-apa. Pas udah soal gede, makanya yang dulu angkatan yang dulu pernah belajar saya nanya, kok bisa gitu? Ya di sana kok bisa apa listrik itu kan gitu. Ada kok di sana kecil, kok di rumah saya gede katanya. Kan sama 220 kan gitu. Jadi kalau saya cerita realnya gitu ya, ceritanya seperti itu. Jadi bukan ceritanya wah langsung datang langsung bisa begini, enggak. Itu ada prosesnya. Kita bimbing, ya kan? Gitu. Jadi pelatihan-pelatihan nggak ada yang mau jelasin seperti ini, nggak ada, Bu. Ini dirahasiakan sama orang yang begini. Kalau saya itu perjalanan saya ceritakan tuh seperti ini caranya gitu, real. Gitu, karena supaya manfaat, bukan segera mau orang latih begitu aja, ya kan. Banyak orang baru belajar setahun 2 tahun ngajarin, ya kasusnya kok kayak gitu, akal-akalan pakai aluminium. Ya kan. Nah jadi istilahnya artinya bapak ibu ya yang termasuk 8 orang ya, termasuk ya udah Allah takdirkan ya datang ke rumah saya ini untuk belajar step ini. Ya alhamdulillah kita akan jelaskan ABC-nya, cara-caranya itu. Tapi yang pertama sebenarnya kunci utama itu sebenarnya gini, saya juga dipesan guru gini, jangan banyak tanya, jangan mikir, nurutin aja ngajar cepet bisa. Itu dogmanya saya digituin dulu. Ya belajar agama. Ya emang seperti itu. Saya kalau mikir bisa di ateis nah itu. Iya kan? Ya, sebenarnya bukan nggak boleh banyak tanya boleh. Supaya jangan kontaminasi. Artinya bapak ibu di sini bisa mantep saya ajarin, nanti keluar ketemu teman, ketemu saudara, wah bahaya itu ntar begini udah tergantung. Artinya kalah gitu kan, kalah untuk meyakinkan itu seperti itu. Dan itu faktanya seperti rata-rata yang belajar mengalami itu. Saya pun ngalami walaupun di Bali sana itu ya katakan orang sekitarnya tempat tinggalin itu masih negatif juga itu. Jangan mas, ntar bisa ini gitu. Paling dia sendiri pun nggak tahu, cuman katanya kan seperti itu kan. Nah maka yang paling penting utama itu kita tanamkan dulu keyakinan dulu. Pokoknya yang sederhana, yang ngajarin orangnya gimana kan itu aja yang sederhana. Saya juga begitu, orangnya sehat, seger, gagah, udah, ya kan. Artinya dia membawa efek negatif ke kita. Kalaupun negatif kita kan saya juga tidak akan mau menyebarkan sesuatu ya. Kalau itu negatif kan, berarti kan sudah rasakan sendiri. Udah saya telan, saya rasain. Ini beracun apa enggak gitu kan. Kalau beracun ya saya dosa bisa dituntut ntar di akhirat kan. Kalau manfaat ya pertama saya jelaskan keilmuannya tuh gamblang seperti itu. Makanya saya bilang di pelatihan yang begini nggak diajarin, yang kayak begininya nih
Rahasia-rahasianya nggak diajarin, nggak dibuka sebenarnya gitu loh. Kalau kita buka emangnya biar manfaat, biar berkah ilmunya gitu. Saya juga kan walaupun urusan dunia bisa jadi urusan akhirat gitu dengan niatnya, gitu kan. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu nomor 1, karena listrik itu, kenapa sih listrik itu 220 bisa masuk tubuh kok nggak setrum, nggak kaget, nggak gimana kan? Ibu pasti bingung kan, logika yang sederhana awam kan? Dasarnya Allah memberikan kepada kita tumit kita, makanya nanti belajar ini biasakan sholat subuh pagi jalan kaki sebelum aktivitas yang lain, jalan kaki nyeker aja bolak balik gitu ya. Kalau yang mijit biasa kan tangannya ngoras ini sobat orang ya. Nah supaya kalau type beda lagi, maaf ya, ini yang harus kita kerasin, tebelin tumit ini, bukan ini Bu, ininya aja penting mah ininya. Iya, karena kita kan menghadapi api. Listrik itu kan keluar api tapi nggak kelihatan mata Bu. Api itu mercik, jadi kena kulit kalau tipis pedih kayak ketus jarum, cik 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 seperti itu ya kan. Makanya ada di grup sebelah juga ngakalinnya pakai duit lecek, pakai tisu, bisa pakai daun ya kan, nanti diganjel. Saya dulu belajar begitu, diomelin. Saya juga sama, perih amat ya kali saya diganjelin pakai kertas, pakai segala macam diganjelin tuh untuk menahan itu percikan apinya tadi kan. Itu tisu, itu diomelin saya dulu, orang yang ngajar tentara Bu, gimana? Kalau mau bisa ya kalau bisa, kalau enggak katanya. Wah, pokoknya gitu pokoknya. Tentara kan begitu. Ya nurut aja saya gitu. Tapi alhamdulillah kalau cara saya kita fleksibel. Selagi kita belum bisa itu, kita ganjel pakai duit ya monggo, ya kan, pakai tisu silakan, ya kan? Duit koin, Pak. Bukan, jangan duit koin. 100.000 ntar itu shock Bu pasiennya. Duit aja 100.000 diinjak-injak lah. Gimana ntar bayarnya nih? 1 juta kali. Kaget ntar itu. Jadi cukup 2.000 aja, 2.000 lecek. Duit 2.000-an ya, yang lecek aja. Yang lecek, yang enggak ini 1.000 lecek tuh. Yang mau tuker 10.000 juga boleh. Ini berharga udah 10.000. Masalah 1.000 nggak susah, kalau ini bisa manfaat 2.000 lecek tuh. Kenapa lecek? Karena duit itu ada pori-porinya Bu. Kalau yang masih baru belum, kalau masih baru itu, kalau belum masih baru diletakin. Gitu. Supaya apa? Meredam api Bu. Api listrik, meredam api listrik. Jadi kesaring ini. Kecuali kalau ini kita udah kebal, udah terlatih jalan kaki tadi, itu nggak masalah gitu ya. Kali untuk yang pemula bisa pakai ini gitu. Untuk ngurangi, meredam. Itu aja. Dibuka apa dilipat? Iya, tergantung Bu. Nah, kita praktek aja. Si mana itu punya itu? Minjem itu. Di sini ya. Nah, gini. Panjang banget. Kenapa ya sebenarnya saya kasih 1, yang ini enggak, ini karena untuk pasien ini biasa. Jadi langsung teori praktek Ibu ya ini kita ya. Oke ya. Ini kita colokin Ibu ya. Kita press pakai test pen. Ini negatif. Kan nggak nyala. Jadi kalau pakai test pen jangan begini Bu, ininya atasnya dipegang, ditekan gini. Karena ada yang tahu kok nggak nyala, dipegang begini aja. Kisahnya ya, tuh. Oke nggak nyala ya, yang ini nyala. Ya di positif ya. Biasakan, terserah mau kiri kanan nggak masalah ya. Tapi salah satunya ini. Oke ya. Yang nyala buat kita. Yang nyala buat Pak ini terapis. Nah, terapis. Jadi di samping kita pagi jalan kaki, ini tinggal jalan kaki pagi minimal 30 menit atau 1 jam. Lepas ini nyeker ya. Di aspal ya Pak? Iya di aspal. Bukan di tanah.
Tanah boleh, di aspal boleh. Nah, setelah habis jalan kaki, kita latihan nginjek. Ini saya kasih contoh. Ini kan min plus tuh. Ini kan min plus kan? Iya, dua-duanya diinjak. Enggak apa batasannya enak. Tenang aja, tenang. Kita ngerasain. Pikirin aja tasnya. Nah, gitu. Ya kan? Itu terasa aja, Pak. Terasa. Jadi kalau yang sudah jadi, Bu, listriknya cuma ada di telapak kaki, Bu. Kalau yang baru pemula nanti naik ke atas, Bu, listriknya kita. Sini ke dengkul, ke paha, sampai selangkangan, sampai pinggang. Artinya kalau kita lumayan gede juga ya. Nah, seperti ini kita injek min dan plusnya. Ntar ada caranya, Bu, jangan langsung kaget tuh. Bodoh ini itu ya. Nah, seperti ini kita lakukan. Jadi habis jalan kaki kita nyeker, pulang ke rumah kita colok. Nah, sebaiknya ibu kalau di rumah dialasin pakai karpet atau tikar atau apa ya, pokoknya yang isolator lah ya, jangan ke lantai gitu. Jadi lebih aman kan? Iya, jadi dialasin lantainya, Bu. Pelosok, mau pakai karpet atau pakai gitu kan. Nah, jadi yang ibu lakukan itu jalan kaki minimal 30 menit atau 1 jam setiap hari lakukan. Nah, habis gitu pulang ke rumah injek. Lakukan berapa menit semampunya dulu ya. Kalau dulu saya disuruh 2 jam dulu, tapi saya lakukan 5 jam. Sampai ke atas gitu, Pak. Ya, enggak. Kalau untuk baru naik, kalau saya udah gak ada naik lagi, cuma Ya, ibu kalau telapak. yang baru sampai ke atas. Naik ya, sampai ke atas sampai pinggang. Sampai pinggang terasa. Sampai di pinggang terus udah turun lagi, Bu. Oh, gitu. Kalau yang baru. Yang baru. Tapi karena yang lain jangan sampai pinggang, mau sampai paha udah. Gak mau nerusin sampai pinggang gitu kan. Nah, kalau dulu saya ujiannya tuh begini, Bu, ada ujiannya sih dulu. Suruh jongkok. Ini. Terus ini kalau yang pulau kayak dibetot kakinya. Berdiri juga susah. Ini langsung diri, naik lagi. Itu dulu ujian saya 2 minggu itu sekitar 10 kali naik turun. Begini. Nanti seperti ini gitu ya. Lakukan minimal 10 kali. Tapi itu juga susah, jangan itu dulu. Pokoknya yang ibu lakukan, bapak ibu lakukan jalan kaki. Habis jalan kaki nyeker, pulang ke rumah siapin ini, alasin. Kalau ada anak kecil ya pinggirin dulu anak. Ya kan? Anak-anak kecil di pinggirin, jangan deket dulu. Yang diinjek yang itu dulu ya. Enggak, bareng dua-duanya. Dua-duanya bareng. Bareng, iya. Harus bareng. Iya. Kalau salah satu yang kita injek duluan ada Enggak, yang satu terkencang nyambernya. Oh, gitu. Jadi kita membelah kekuatan tadi dengan bareng Jadi injaknya. harus bareng. Iya. Iya. Nggak boleh. Kalau satu ya, kalau dia biasa berumah nggak masalah tuh, kayak saya tuh satu dulu, ini dulu baru saya injek. Tapi kalau untuk bapak ibu itu nyamber, set lebih kencang. Oh, gitu. Ibarat api itu lebih besar apinya, Iya. lebih fokus. Jadi makanya suruh bareng begini. Dia cuma di ujungnya aja ya, Pak, nggak usah sampai tengah. Enggak, cukup tumit di sini aja, Bu. Cukup di sini aja. Iya. Cukupnya ya. Bukan sampai telapak sini enggak, Iya. ininya aja. Ini kan saya buat seukuran segini aja, Bu. Ini yang terubah yang ini ya, untuk latihan injaknya sininya, jangan sampai tengah gini, sini aja tuh. Pinggir aja. Iya, pinggir gini. Jadi nggak usah sampai tengahnya. Enggak usah. Nah, ini yang bapak ibu rutin lakukan ini. Ini teorinya nanti praktek satu-satu nanti. Ntar saya kasih contoh ya. Oke, nah seperti ini lakukan. Pokoknya jalan kaki, ingat jalan kaki. Kalau ibu takut, kalau masih ada rasa takut, coba sugestikan diri. Mau tidur, ya Allah saya memilih selalu sehat, selalu kuat, kena terapi elektrik plus. Kan itu sugestinya. Terus, ya Allah saya memilih selalu bahagia, selalu senang, pokoknya happy pokoknya ya. Kena terapi. Jadi kata-kata sugesti itu akan tertanam. Dalam 1 bulan rutin tiap hari begitu aja. Malah dulu saya lagi awal-awal itu saya sugesti terus, Bu. Sampai listrik besar pun dulu nggak ada takutnya saya. Malu saya pegang dulu. Tapi pegang nggak bisa. Enggak, ketolak, kedorong. Paling nggak boleh kan begitu. Ini saking sugestinya kuat dan saya yakin itu dulu saya pegangin listriknya, malah kitanya kedorong-dorong terus. Bukan pakai kaki, pakai tangan. Cuma jangan dicontoh, cuma jangan. Kalau Kita terlalu
Dulu banget, gembira banget, senang gitu loh. Kalau kita nggak pernah jalan pagi untuk melatih, ada efek samping nggak kalau kita? Nggak. Misalnya nggak sempat atau gimana? Gitu. Ya sebaiknya emang kalau nggak bisa sempat pagi ya sore atau gimana. Ya emang harus siapkan waktu Bu kalau bisa. Wajib jalan itu ya. Iya, karena gini Bu, ini step-stepnya kalau Ibu mau naik powernya, satu jalan kaki, kedua nginjak. Tanpa itu bullshit tuh, bohong. Pelatihan tuh bisa naik seperti itu. Itu pun kalau bisa pun proyeknya tahun-tahunan, bertahun-tahun. Ini cara singkatnya begini saya cerita gitu loh. Karena saya biasa ngelatih untuk di perusahaan begitu. 1 bulan dia bisa saya tes naik turun gitu. Ya kan? Nah, kita bikin aja agak soft, nggak terlalu keras. Antara sebulan, 2 bulan, 3 bulan, antara itu aja. Tinggal kerajinannya. Terus kalau Ibu sehari 2 hari nggak nginjak, ini ntar kondisi turun lagi Bu. Jadi makanya kan nggak stabil kan? Orang kadang udah belajar udah 2 tahun ini tiba-tiba kok nyetrum badan orang yang biasa aja kok nggak bisa tembus gitu. Ya karena tadi itu. Jadi kalau proses belajar itu kita tuh istilahnya ada kondisi tubuh ada fluktuasi naik turun. Nah kalau kita berhenti sehari itu nggak nginjak atau kita nggak nerapi orang itu turun Bu kondisinya. Makanya saya bilang kalau nggak nerapi teman atau siapa ya udah nginjak seperti itu. Karena supaya kondisi tubuh kita stabil terus, on terus gitu loh. Itu rahasianya di situ. Kebanyakan yang gagal itu karena stop. Jadi Stop nih, dia ulang lagi dari awal. Seperti itu. Rahasianya di situ. Makanya banyak orang yang nggak susah ngendalin listrik, ya karena tadi nggak disiplin tadi. Gitu. Kalau ikuti disiplin aturan itu, metodenya, itu alhamdulillah banyak berhasil. Gitu loh. Nah, makanya saya bilang kan ini tidak banyak yang mengungkap ini gitu. Jadi kalau kita nggak ada pasien kita self terapi. Ya kalau nggak ada pasien sih kita nyetrum. Itu setiap hari ya. Iya nyetrum tiap hari supaya kondisi stabil gitu loh. Arti kalau kita udah jadi udah nggak ada masalah. Ini yes kalau saya sih nggak membebani ya, tinggal Bapak Ibu ada waktunya berapa menit, setengah jam atau 1 jam terserah. Kalau sambil main HP, nonton TV, makan dulu nyetrum. Saya dulu begitu. Jadi kayak mengisi daya di badan kita ya. Oh iya kayak di chest ya. Iya, itu kita di kalau chest, megang gitu. sesuatu lagi di tes, lagi begitu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa megang apa? Enggak Nggak apa-apa. masalah. HP gitu nggak nyetrum? Nggak. Kita dipegang sama orang lain juga. Kecuali kalau lingkungan kita di sini kan kita pakai alas. Ya, kecuali Ini ada semen. orangnya ada plesteran ya. Itu kena karena negatif dia. Iya. Karena dia nggak pakai alas. Kalau keramik nggak ada masalah. Karena masih paling cuma nat tapi nat kurang bagus juga itu. Ya kan? Oh gitu. Iya. Jadi saya dulu biasa dulu anak saya kecil-kecil muter-muter sini nggak masalah. Kadang itu bakal bercanda aja udah. Jadi harus pakai karpet lah intinya. Iya deh. Untuk lebih safety-nya pakai karpet dulu. Kecuali kalau ibu udah paham, udah ini, udah nggak masalah gitu. Jadi kita kan latih yang lebih aman biar nggak ngagetin ya kan. Ini latihan dasarnya ini. Jalan kaki, nginjak, jalan kaki, nginjak itu sebisa mungkin harus continue. Kalau nggak continue ntar turun kondisi ibu. Nanti ntar karena kemarin enak injaknya ya kata, kok gede banget sekarang nah kan suka gitu kan. Satu kondisi nggak rutin injak, kedua kondisi lagi nggak enak badan. Kalau badan kita kurang fit ya, kita nginjak tuh gede banget gitu. Oh, itu boleh dalam kondisi nggak enak badan kita. Boleh aja kalau dalam gak enak badan boleh nggak masalah. Cuman Kalau kan orang yang penyakit jantung, sakit jantung gitu nggak masalah. nggak apa-apa. Karena gini Bu, sakit jantung kan cuma jantungnya aja. Kita banyak terapi orang sakit jantung pakai listrik Bu. Jadi boleh ya pasien sakit jantung dengan terapi ini. Boleh. Jadi kan bapaknya nerapu ada jantung koroner, Enggak kaget. Yang sudah di bypass gitu. di bypass boleh. Atau di Yang pasang ring. pasang ring. Nggak masalah Bu pasang ring. Jadi gini loh. Ya kenapa saya bilang boleh? Karena saya udah lakukan. Ya kan, Bapak ini koroner, saya strum terapi udah. Strum nasabah banyak itu. Yang siapa udah pasang ring katanya. Ya kan? Udah 2, 3 gitu kan. Kan sumbatan. Ya cuman kan kita tadi itu, kita ada orang yang kagetan juga kan ya. Ada triknya. Kita kalau nerapi orang kalau awal jangan sekali-kali megang tangan. Oh, Kita anggap orang tuh pada takut listrik. Tangan itu sensitif. Ya kan? Di tangan batas mana nih Pak yang nggak boleh? Ya semua tangan itu jangan dipegang dulu. Jadi kalau untuk yang masih takut, kita jangan pegang tangan, harus kita pegang kaki.
gitu. Itu jadi kaki itu tujuannya apa, Bu? Kita lagi menghipnotis, istilahnya mensugesti pasien yang penakut. Saya tuh karena saya banyak pasien saya orang penakut listrik rata-rata. Nah, saya pengalaman saya itu ini real, jadi di lapangan itu orang takut listrik, tapi saya nggak bilang enggak, sini pegang kakinya dulu. Kaki suruh gini, pegang strum sininya kan. Nah, saya ajak ngobrol, saya strum di dengkulnya, di ini kakinya, di pahanya sini. Saya strum, saya ajak ngobrol 20 menit dia nggak komplain. Itu udah masuk, Bu, sugestinya. Artinya apa? Di otak dia sudah beradaptasi dengan getaran tadi. Baru kita pelan pegang tangan, nggak ada masalah. Akhirnya apa? Yang dia tadinya takut trauma sama listrik itu hilang dengan sendirinya tanpa sadar. Triknya begitu. Pegang kakinya, kan kaki kurang begitu peka, Bu. Kita strum kecil, ngobrol, gitu ya. ngobrol kesana kemari, itu kan mengalihkan doang supaya getaran masuk. Terus lama-lama diam-diam kita tingkatin lagi, ya kan? 20 menit dia nggak komplain, udah masuk, dia udah nyaman. Kita gedein, kurang kencang katanya, enakan kencang katanya, gitu. Itu triknya seperti itu, dan itu real di lapangan. Itu pengalaman saya di lapangan seperti itu. Kan pasien saya ini di kasur, Pak, tidurnya di bawah. Sebagian ada yang semen kayak gini, sebagian kasur. Nah, itu posisinya harus seperti apa ya? Kita harus pakaikan karpet juga. Jadi gini, gue pakai bangku kecil. Kan ada bangku Kayak kecil bapak tuh. gitu. Enggak, yang pendekan lagi kan ada tuh. Tadi mana? Ini. Nih. Ya. Nah, kalau ibu di lantai nih, orangnya nih. Orangnya di kasur. Iya, di kasur. Kan di lantai. Kita pakai Lantai, kecil. ya. Kita nyetrum di sini, Bu. Nah, yang ini. Ini yang negatif. Kita taruh di kakinya dia. Kaki pasien ini. Tenang Bu. Tenang deh. Ini negatif, Bu, dipegang juga nggak apa-apa, Bu, tuh. Tuh, nggak apa, Bu. Pijitin juga nggak apa-apa, ya kan? Ya kan? Jadi ini ditempelin ke kaki nih. Tuh. Oke ya. Nah, terus gimana? Bisa diikat pakai kain atau pakai turnet, kan ada tuh yang keret, ikat ya. Atau mau pakai lakban, terserah. Begini. Baru posisi tidur kan orangnya. Ibunya tuh pegang. Nah, ini. Seperti Kita itu. posisi di semen nggak apa-apa. Kalau yang itu yang satu lagi di kita. Kita kan pakai alas, Bu. Ini makanya dialasin. Oh, Ini keset bisa ya, Pak? Pakai keset ya. Ya. Pokoknya dialasin lah. Biar nggak ragu, Ibu, semua dialasin aja, Ibu. Tinggal pakai ya apa? Pokoknya harus Ibu, kayak begini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Ibu ragu, mendingan beli apa? Itu untuk Matras bayi Bu, apa? Iya, Perak bayi. Ya udah pakai itu aja, udah aman. Udah ya. Kan simpel puter doang. Udah masuk. Bisa ya. Iya bisa, itu kan isolator. Perlak bayi aja kan simpel enak bawahnya. Oh, matras ya. Matras. Iya, dia kan tebal matras. Pokoknya yang isolator tuh penghalang listrik aman deh itu, pakai itu. Nah, jadi kalau untuk ibu tadi tanya tiduran gimana? Ya pakai tempat tidur enak kan, yang pakai tempat tidur kan lebih tinggi, duduknya enak, Bu. Kalau ini pegel, Bu, begini nyetrumnya, pegel di pahanya. Begini Tapi sering. kalau dia sambil duduk di tempat tidur bawah begitu kasih Bisa, bawah iya. nggak apa-apa ya. Emang duduk, harusnya duduk gitu kan. Duduk ya. Iya. Oke. Terus jadi nanti yang ibu, pokoknya ini selalu saya ulang-ulang. Yang ibu bapak ibu lakukan jalan kaki nyeker minimal setengah jam atau 1 jam. Pokoknya lakukan rutin aja. Wajib ya. Ini wajib. Kak, Ya. kan ada yang 1.300 sama 2.200. Apanya? Arahnya beda nggak, Pak? Apanya tuh? Listriknya. Strumnya Wattnya. Watt nggak masalah, Bu. Mau 20.000 watt nggak masalah. Yang kita pakai volt. Plus itu kan kekuatan daya ininya aja. Daya listriknya, Misalnya AC pemakaian. nggak bisa kekuatan gitu. Yang kita tuh daya listrik rumah tangga itu di rumah itu rata-rata 220, Bu. Kecuali kalau pabrik yang besar kayak LG itu 380. Saya pernah itu. Dut-dutan. Kenapa dut-dutan gini, Sobat? Tanyain miring berapa? Sini tenang. 280, Pak. Orang bawa mesin perusahaan besar kan. Segala macam. Jadi bukan pakai 220 yang besar, voltasenya 380. Tapi karena kita udah terlatih ya nggak masalah jadinya. Itu rumah itu dulu target saya di perusahaan tuh 1.500 satu bulan ditargetin. Terapi 1.500 orang. Kita sama tim tuh tiap hari.
Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kita libur dulu. Targetnya 900. Itu corporate karena perusahaan asuransi Bu. Jadi yang asuransi corporate kita dikirim ke sana. Dulu gitu. Kalau yang individu paling ke ini ke kantor sini yang di Harmoni. Kalau yang perusahaan-perusahaan kita door to door gitu. Itu sering tuh pokoknya Tangerang sama Bekasi udah di Bitung udah langganan itu. Tonton gitu. Instrumen karyawan. Oke ya. Pokoknya itu step dasarnya itu pokoknya jalan dan nginjek. Itu teorinya saya suruh praktekin. Nah sekarang supaya Bapak Ibu nggak ragu, udah saya contohin, ntar saya kasih cara. Ayo siapa dulu yang berani ke depan duluan? Bapak tuh. Sini. Enggak, caranya enggak, saya ntar kita kasih akalin. Pakai duit aja dulu. Sini. Bapak, ayo Bapak. Ayo. Enggak, sebenarnya sama aja kalau lakukan. Cuman katanya ini kalau udah deket saya mah aman. Boleh sini. Mana? Tadi gitu mana? Justru didampingin anu kan malah enak. Itu duit. Ada di 2000 lagi nggak Bu? Satu. Ini saya ada nih, yang udah lecek. Tapi agak basah. Hah? Jangan basah. Lembab. Udah. Kas kakinya dilepas ya Pak? Iya. Di ini aja sini setengahnya aja Bu kos kaki Bu. Orang yang butuhnya kan burine kok bukan dicopot. Tumite Bu. Tadi Bu ya. Yang paling penting ya itu tadi. Nanti Ibu nginjetnya seperti ini aja Bu ya. Di sininya aja ya. Jangan semuanya. Nah. Monggo Bu. Hebat nih Ibu berani duluan. Luar biasa. Ibu ini jagoan ini baru bener. Ingat jauh-jauh dari Lamongan. Tenang. Ini Lagi bapaknya. Gak ada yang nunjuk saya. Kan perempuan duluan. Perempuan duluan. Lady first. Iya loh keren. Berani. nggak apa-apa kok. Apa contoh dulu istri saya yang perempuan, di sana laki doang lagi. Ya udah pilih. Iya, nggak apa-apa. Iya. Ujungnya aja Bu ya. Udah ada. Nah, udah saya bareng. Saya setel. Sini agak sini. Maju dikit. Ya ada ya, wes. Yang ini? Iya. Pas. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Praproso. Proso. Enggak. Mundurin dikit. Yang negatifnya nggak usah keduk ya. Yang kalau nggak terasa tumitnya mundurin dikit. Tekan dulu Bu ya. Kucing nggak takut ya? Terasa Bu? Belum. Belum. Nah, nggak terasa. Nah kalau nggak terasa itu apa Pak? Mulai. Ya, mulai ya. Baru mulai itu pelan-pelan Bu. Maksudnya pelan, Biasa soft ngerembet, ya, penetrasi ya. pelan-pelan. Terasa ya? Pak maaf itu apa Pak yang Bapak pengen? Air. Untuk mancing. Kalau alkohol Mancing kesetrum. Jangan alkohol. Listrik. keras banget. Ini air aja Bu, cuman untuk pelembab aja, kulit ketemu kulit supaya lembab jadi nggak pergi. Jadi gini kalau kulit kita kering, itu kayak kena jarum. Udah nih Pak. Nah, Rasa. naik sampai mana Bu? Terdengkul. Nah, sampai dengkul tuh. Terusin aja. Sakit nggak? Enggak. Enak. Kan kalau harus ada duit Bu. Oh iya masih ada duit ya. 2000 aja enak apalagi 100 Bu. Iya. Ini nggak bisa digerakin ya Pak kakinya. Bisa. Semakin digerakin semakin kencang ini. Oh, udah mulai Jadi kondisi. Jadi lagi Oh, nyaman semakin- dulu aja Bu. Kalau Ibu keranjang naik dikit gitu, bisa diatur kiri kanan naik gitu. Ada yang sedikit gitu. Nah, cek Kiri kiri kanan. tipis. Tipis. Kiri Tipis kanan kulit. ya Pak. Mm-mm. Kalau terasa gitu kiri kanan dinaikin nggak apa-apa. Iya, dinaikin dikit, pelan aja. Ini seperti kayak nginjek gas Bu, Ya. pakai rasa gitu. Ini loh Pak, pakai mesin dinamo itu ya. Mesin jahit. Mesin jahit. Mesin jahit. Iya. Yang pakai Nah. dinamo. Nah, iya. Oh, nanti jadi gantian gitu Pak. Iya, semuanya mesti harus coba. Semua harus Kaki coba. majuin Bu. Yang mana? Kaki ini majuin. Lagi maju lagi. Dah, cukup. Ya. Ini semakin ini. Kencang yang kencang yang ini. Roba lagi. Oh. Kalau roba, kalau itu kencang, Ah, ini diangkat Bu.
ini nih kaki ini angkat dulu, injak lagi. Beda kan? Iya. Oh jadi kalau yang untuk kaki untuk pasien yang di kitanya kencang, yang untuk di pasien kita angkat dulu ya Pak. Pak bangkunya Iya. dulu, Pak. Iya. Kita angkat dikit, Iya, dikit. baru nanti atur lagi. Iya. Supaya yang di kitanya Ya nggak dimainin kencang. Bu, jadi kalian Ya. kok kencang banget. Ini ditekan, ya angkat sini, nanti baru pindah ke sini. Jadi seperti kayak mainan apa, pasti bolanya ke sini gitu. Supaya biar imbang gitu Harus kekuatan bisa gini. ngatur sendiri ya Nah Pak ya. iya. Nah, itu belajar begitu. Kok kencang banget tuh kita pindah ke sini. Jadi kayak bola tuh dipegang tuh begini supaya seimbang gimana gitu. Kalau yang kencangnya sini berarti sini yang diangkat. Iya. Oh berarti saya kemarin itu kencang di terapis, berarti saya yang harus ngangkat ya sebenarnya. Oh enggak, itu ibu ada terapi. Ini kan ceritanya Terapisnya lagi latihan dasar oke. Bu. yang terapisnya yang ini yang bisa nyesuaiin gitu. Iya. Oh, ini Pasien untuk mah terima sendiri. bersih. Ini untuk sendiri ya Pak. Iya. Pasien nggak mau Ini latihan dasar Bu. Oke ya Pak. Supaya meningkatkan power kita dan kita terbiasa dengan getaran, otak kita akan merekam. Enak nggak Pak? Bu. Iya. Enak. Kita punya penyakit di kaki juga malah ya. Pak tes satu-satu Pak suruh Pak. Ya, emang iya. Di bapak-bapak dulu nih. Wajib. Gimana, Pak? Kedua saya nggak apa-apa. Bapak, enggak. Udah. Ayo Bapak Udah ini nih nih. Pak. Belum. Coba mati dulu Bu. Oh, iya. Sampai ke ini ke seluruh tubuh. Oh, apa? enggak nyampe. Mbak yang baju Yang sampai ini. Sampai paha, sampai bawah. Enggak. Oh iya. Udah sampai sini. Punya pinggirin biar disopilnya gampang. Nah. Kelihatan. Terasa kan? Iya. Pak, pasien diginiin boleh nggak? Oh, enggak boleh. Ini khusus terapis. Jadi ini saya ajarkan ini untuk latihan untuk dasar untuk terapis. Jadi bukan untuk pasien ya. Sebab gini loh, kenapa saya dampingin? Karena dia ada efeknya kalau orang punya indigo. Contohnya indigo tuh gini, ada orang punya ilmu bawaan, yang kalau orang rukyah udah tahu deh ya, yang indigo tuh kan banyak penglihatan begitu. Kadang dengan ini terjadi kontraindikasi. Kadang pingsan orangnya. Oh. Kayak ibu punya ilmu turunan dari simbah mbah gitu. Turun ke sini nih. Nah, ibu ntar bisa lihat Kodoruwo, Manaspati di mana kan itu namanya ilmu turunan. Nah, diginiin bereaksi ibu. Makanya saya dampingin. Mau reaksi apa pun saya tungguin seperti itu. Ya kan? Jadi ini khusus untuk yang belajar ngajar. Jadi makanya kan Kalau yang kan ada yang kena ain atau yang keturunan itu apa namanya? Kalau dinasab nasal. Nah itu seperti apa? bereaksi. Bereaksi. Makanya saya tuh ngajarin ini saya dampingin. Jadi saya nggak izinkan untuk peserta ngajarin ke orang. Kayak gini enak nih gini itu saya berlepas diri. Ya. Karena setiap pelatihan saya akadnya gitu. Saya ngajarin ini hanya untuk yang saya latih. Dan kalau Bapak Ibu di luar sana ngajarin orang itu saya berlepas diri. Saya nggak perintahkan itu. Jadi khusus untuk melatih dasar ini supaya peningkatan powernya kan meningkat gitu dasarnya. Kalau ibu aja kayaknya enak nih kakinya orang semutan, wah nginjek aja orang begini. Nah tiba-tiba orang tuh punya dinasab turunan, nah itu gimana ntar? Iya. Nah orang Step. ya kan? Nah kalau langsung pingsan plek tangkap gitu enak ntar gitu. Nah kalau ntar kenapa-napa lagi, ya kan? Belum apa-apa, udah peningkatan nggak apa-apa. Tenang aja, tenang sabar. Berarti panik udah mulai gugut nih. Kagetan ini. Kakinya ditenangin. Ya kan Bu, lama-lama ada sensasinya kan? Iya. Ya kan? Oke, cukup Ibu? Iya. Ya, Saya ada masalah kan? Nah, Cara ganti coba. bangunnya seperti apa? Saya dong. Ayo tuh bersama. Ibu-ibunya hebat-hebat, wih semangat. Bukan berani Pak, namanya juga usaha. Kalau istilah saya bukan ngobatin, otomatis kalau situ punya penyakit di kaki banyak terbantu. Karena teman saya juga orang akupunturis juga sakit bertahun-tahun kakinya nggak hilang-hilang. Di sini ya. Kakinya emang nggak hilang. Sakit di sini, ngilu nggak enak, jarum di kopi nggak hilang. Kira saya belajar, saya latih begini malah hilang penyakitnya. Duitnya bisa ditukar nggak? Oh, boleh. Ya, yang penentu. Oh, Ini boleh. dah. Ya, sakit memang. Belakangnya ada. Terus kulitnya aja. Ya Allah. Semoga makin sehat.
dua nih belum apa-apa. Kenapa ya Pak? Nggak usah takut. Dua Bun, deketin dua-duanya Bun. Bibitnya lagi nginjak Bu. Agak sini, agak maju tuh kaki ini. Nah, oh ya oke, udah. Iya. Gimana Bun? Langsung berasa ya. Enak ya? Nggak kenceng kan? Kencang sih tapi. Maksudnya kayak alat pijet itu ya? Iya. Jadi kalau tadi Bu rasanya mulai kencang, kakinya angkat. Kalau belum ngerasain, Kakinya angkat dalamnya. Enggak, satu aja angkat. Oh, Nah, salah satu. salah satu di main kiri kanan lah. Ya kan, agak kendor kan? Itu Tangannya lagi kan? dingin Ada kan yang terapi kaki yang pakai Ini kayaknya kencang. alat itu loh. Kencang, angkat yang ini Bu. Punya ditempelin. Nah, Mana itu turunin lagi. kakinya kan iya. Berubah kan? jalan berapa menit. Iya. Bagi lagi, pecah lagi. Tadi kan fokus di sana. Jadi tinggal diangkat kaki ini, turunin lagi. Gitu aja. pokok yang mana kenceng, Yang sebelahnya dia. yang sebelahnya diangkat. Iya. Itu aja mainnya Bu. Imbanginnya. Ini tenang ya, yang keluar dulu. Ini kan posisi duduk, kapan kita nanti bisa buat posisi diri? Bisa kalau udah stabil Oh. tinggal berdiri. Tinggal berdiri. Jadi lebih beban lagi Biasa beratnya. gitu. Tambah beban. Apalagi ada pasien. Makanya gini, kita latihan beban aja dipakai tubuh sendiri, terus kita latihan beban pakai berdiri. Nah, puncaknya di mana? Di terapi tadi. Kalau orang kita strum orang tambah gemuk tambah gede, kan beban juga. Iya. Beban. Nah, maka karena kita udah biasa terlatih begini, jadi ya asik aja. Tapi kalau nggak dilatih orang nggak latih begini, paling ngetrom. Apalagi orangnya gemuk ya? Ada. Orangnya gemuk Pak, susah. itu tangan pegang gini sentrum ya Pak ke pasien Pak. Kalau lagi gini tuh saya pegang bapak ya stroke. Oh, Karena kan saya ini Bu ada Oh, isolator. Groundingnya ada, Oh, kecuali berarti kalau pasiennya nginjek kalau pasien nggak harus nginjek tanah ya Pak. Nginjek toilet. Iya, satunya itu. Kalau nggak pakai itu pasien nginjek tanah gitu. Pasien nginjek tanah nggak masalah Ibu. Iya. Ini lumayan sih dia punya setrumnya ya. Gede, lumayan gede. Dia bisa diatur, makanya saya bilang Ibu bisa anda kita seperti itu. Kali taruh. Kalau terlalu gede, Ibu tinggal angkat gigi. Gitu. Saya ini aja Ibu bisa atur. Jadi kenanya nggak nempel prok gitu ya. Iya. Itu bisa atur, tekan, angkat lagi, ngambang lagi, begitu aja mainnya. Oh bisa diangkat dua-dua langsung. Bisa. Oh dia. Kan bisa adaptasi, makanya saya bilang ini kan mainannya begitu. Oh, kalau agak kekencangan naik ya. Ini masih mending kayak begini. Saya ajari caranya begini. Ini agak soft, agak lembut. Kalau dulu saya kan keras. Ah, boleh begini. Ayo injak. Nggak boleh pakai lapisan duit ya. Nggak boleh. Dilapis dulu diomel-omel. Tapi nanti kalaupun seandainya kita udah terbiasa nih Pak, Ah, udah berhari-hari gitu ya, ah, apakah seminggu atau sebulan, kita boleh dong, maksudnya nyoba untuk melepas gitu, untuk ngetes. berdiri. Bukan Tanpa maksudnya lapisan. tanpa lapisan duit gitu. Oh, boleh silakan. Bisa ya. Oh, yang penting sebelum latihan injak ini jalan kaki. Jadi supaya tuh Sekarang latihan aja di depan ya Pak. Itu buat ngurangin itu kali ya, ngurangin getarannya kali ya kalau jalan kaki ya. jadi kan gini Bu, orang yang dekat bumi, dekat tanah itu Saya tiap pagi kuat. itu jalan kaki tanpa alas. Itu berarti gitu kita berjalan di atas di tanah itu atau di bumi itu kan menyerap energi Bu. Iya. Cara alami itu menyerap energi kakinya. Grounding. Ada grounding. Iya. Nah, udah nyerap gitu, samping ini kena gesekan benda keras-keras di aspal di tanah itu ya. Kan melawan jadi kalau tebel di tumitnya, baru ntar kita gini. Nah, kalau latihan itu dirutinkan, orang biasa tuh, adaptasi biasa. Nah, kalau dia biasa begitu, ya, baru kita bisa tanpa kita sadari itu powernya kan naik. Karena beda Bu, yang belajar orang dengan cara metode yang lain, saya terapkan metode ini perbedaannya jauh. Mungkin ini begini kasih udah kencang gitu ya, tapi nggak bisa ngalir ke kunci energi. Tapi kalau dengan cara ini kebuka. Itu cuma sampai ke paha ya. Terus ini ketahan. Ke paha rasa ya.
Dia nggak bisa naik sampai ke atas. Cuma nggak bisa Bu, jadi kekunci cuma di pinggang. paha pinggang. Pinggang. Terus kalau kita mau di punggung gitu-gitu, Oh enggak, ini Bu, latihan dasar ini hanya untuk setelah jalan kaki terus injak ini, itu untuk beradaptasi, tubuh kita beradaptasi. Jadi kan gini, belajar tap ini menjadikan tubuh kita sebagai alat. Makin kita banyak berlatih, makin kita coba, makin stabil kondisi kita. Kita nyetir mau yang gede, yang kecil nggak ada masalah gitu ya. Mau yang halus, mau cara halus ya gampang lagi kan gitu. Artinya ini benar-benar harus jadi seperti itu, caranya metode seperti itu jalani. berarti kita mulai buat diri sendiri aja dulu lah. Iya. Halusinasi. Jadi tinggal ibu panggil kan temennya, ntar saya ajarin kan ntar habis ntar makan siang baru ntar praktek yang Ya. untuk berpasangan gitu. Pasien. Iya. Ntar ada latihan rutinnya ini. Ntar kalau itu ya gantian turun-turunan gitu. Gitu ntar jadi tetap nggak sendiri. Aku takut. Udah dingin duluan kakiku. Dia ada keturunannya gitu. Ada nasab-nasab. Udah nasab soalnya. Jadi bapak bilang begitu, kok aku jadi Dia takut. langsung Kontak langsung. Aduh. Dari ini Tapi- jadi Tapi bingung jangan lagi. kesurupan dulu Ya, ya. relax aja Bu. Enggak. Relax. Saya gini, pikiran ibu nggak kesana. Kan saya ngomong itu cuman menjaga hal-hal yang tidak ingin ya, saya jangan kita jelasin. semua orang Tapi disuruh. kan gini Bu, nggak semua itu juga jin itu takluk sama ini juga. Kan ada levelnya Bu. Ya kalau ada kan aja. orang pedes juga ada ininya. Ya kalau ibu kemarin kan ibu kemarin bisa turun sama Bu Ya, saya. Bu. Amin. Ya kalau bereaksi kemarin udah bereaksi Ibu. Enggak kan? Enggak. Apalagi udah ketemu gue dia. Jadi maksudnya ada level tertentu yang dia bereaksi. Kalau saya sih saya tungguin nggak sengaja. Wah biar dalam kalau saya tungguin ya aman-aman aja. Kalau Orang kata jinnya sereman dia dari gua. awas oleh ngamuk ya, gue citak. Dia tahu, udah pengalaman seumur hidup kan. Coba saya Pak. Bapak Iya. dulu. Alhamdulillah. Biar nggak penasaran aja. Makin kuat jalan. Yang punya rematik enak enteng nggak bisa. Oh, ya. Yang biasanya di lutut linu-linu itu ya. Iya, Oh, dia nggak dilipat dua ya? enggak. Selembar gitu aja. Kalau lipat dua nanti kalau yang kaki basah. Oh. Kalau lipat dua kakinya basah. Iya, mau ntar 3 lembar boleh Bu, segepok kalau nggak masih kerasa segepok taruh. Iya. Permisi Bu. Iya. Iya Pak, coba kerasa. Pas nyampe sini nih. Oh, ya. Cuma gede juga ya. Mainin aja. Kalau terlalu gede bisa diangkat dikit, gantian kiri kanan. Jadi jangan vakum. Udah terus kayak orang kita terpaku gitu kan. Kita mainin ini. Makin kita tekan semakin gede dia ya. Iya. Apalagi kalau kita berdiri. Pak, tanya ini Pak. Yang namanya alat kan ada rusaknya ya Pak. Alhamdulillah Bu, itu awet itu. Bu. Oh gitu. Sesuai survei karena Tadi ada rusaknya anti kita air. bikin bisa Gampang, bikin tenang aja. sendiri apa pesan ke Bapak? iya. Misalnya rusak atau Iya. hilang. Bisa pesan ya, Pak? Oh, ya. Kalau bikin sendiri pakai Saya. tahu kan. Kencang di sini ya Pak ya. Iya. Tapi di sini belum naik nih. Dia biar relakin Sampai situ aja Pak, jangan lama-lama Pak. relakin Bapak aja. kepengen dinaikin apa? Sampai ke atas Malah, berasa ya malah, Pak. malah gak stabil saya kaki. Ayo coba. Tapi kakinya bermasalah, Pak. Belum Jalan stabil. kemana aja, Pak? Iya, kayak ibu-ibu tadi kayak tenang-tenang aja kok saya malah Iya. dut-dutan gitu. Ayo lo. Tadi bilang saya, ayo lo. Sekarang gengsi nih berasa. Rasa takutnya lebih menguasai dirinya. Iya makanya tadi sugestikan aja. Bisa siap ibu ya udah siap aja. Ajar aja tak. Orang dulu lagi lintas nempel di sini saya udah merinding loh. Takut diberani-beraniin. Oh nggak siap sendiri langsung. Agak stabil. Nih, ada lagi. Basah kali itu Bu. Dibasah ya? Bisa dibasah ya? Ya. Basah. Udah. Ini kalau itu ganti dua gini, biarin aja.
Nah, dua, nah, di double dua, keras. Iya lebih soft. Nah, Lebih soft. Kenapa, Pak? Dilipat. Jadi menurut gua lebih soft. Tadi tarikannya kenceng banget tadi. Tadi nggak dilipat. Iya. Ini dilipat. Ini dilipat lebih Ah, soft. bapak kalah sama ibu-ibu. Itu dia makanya Ibu-ibu kenapa? aja nggak dilipat Kenapa loh. kok ibu pada yang nah ini positif pada dilipat. tenang gini? Dua-duanya. Karena gampang nggak usah dilipat, bisa dilipat itu. Ibu nggak usah khawatir, tenang aja. Dia tadi suruh pegang aja. yang takut tuh bukan ibu aja banyak. Saya termasuk penakut ini juga. Kadang itu jadi Cuman kita harus pakai logika bu. Ketakutan Tadi sama malu kita mau ini harus kita kendalikan. Tapi nggak naik ke paha ya, Pak? Nggak naik ke paha atau ke pinggang sini? Kan Ntar belum. Sampai dengkul Tekan aja. aja coba. Sampai dulu sini. Ayo tekan aja coba. Tekan aja tekan. Ayo. Kalau dia belum naik, diajak ngomong Pak. Naik yuk, naik. Bertahannya sampai sini doang sih, tapi lama-lama dikit-dikit naik. Ini ngerambat. Kalau tuh kayaknya Ini kan ada susuk di lututnya. Oh, tadi bisa sampai nggak stabil gitu ya, Pak? Ya? Saking tegang pegangan Nah. Emang saya ada masalah di kaki, Pak. Emang suka sakit, suka gatel, terus suka apa ya, kalau pas lagi di tengah-tengah tidur atau mau tidur yang tuh sebelah suka kiri ya Pak. suka kejang gitu. Suka kejang. Sebelah kiri ya, Pak? Kiri kanan apa? Tangan kiri. Kiri Iya. kelihatan kaki. Iya, bukan Kelihatan. ke kanan. Anu lengkungan dari mata kakinya itu Iya. agak bengkok. Salam. Bu. Orang teman-teman yang pada latihan injak begini pada penyakit kaki ya pada sembuh. Iya. Enak ya, Teman Pak. saya yang akupunturis juga sakit di punggungnya tuh bertahun-tahun diobatin apa nggak hilang. Kayak gila seminggu Ini. saya suruh injak ini belajar begini paling hilang Kayak sakitnya. kesemutan. Terus ngomongnya, Soalnya aliran darahnya Oh darahnya macet. macet ya. Saya tadi sampai di lutut ya macet. Kalau buat kursi ada saran nggak Pak? Misalnya kayak gini atau yang biasa kayak gini buat Ya, latihan maksudnya di biar rumah. nyaman aja. Bebas tapi ya. Iya kalau bebas. kursi Cari bersih, senyamannya. nggak boleh Pak. Harus Ya, yang kalau plastik. kayu kursi ya? bersih ya bawahnya tuh yang ada plastiknya buat Iya. karetnya, ada Oh, karetnya. gitu. Jangan kursi bersih udah coplot gitu langsung ke lantai wah udah dulu jatuh juga. Aduh. Naik ya paha. Belum, Pak, belum naik. Masih di sini. Ya, Baru panas lama-lama ya, telapak kaki. Tumitnya panas lama-lama. Kalau panas tuh kenapa? Pak? Ganti-gantian deh. Enggak, Iya. ini banyak ini, banyak rampak. Coba Bapak mau saya duluan? Iya, Bapak mau saya? Bapak. Ayo sini pak. lama-lama panas kan tumitnya. Siram. Iya. Dimainin pak. Iya. Pokoknya itu apa? Intinya gini. Jadi Kalau nggak monoton ya Pak. Iya, Harus kita jangan. mainkan ya. kita mainkan gitu nyamannya. Kalau kepanasan ya angkat sini. Kencang sebelah kiri angkat sebelah sini. Begitu aja. Kayak kita megang air nampan, ya seimbang gimana tuh? Begitu aja. Mesti agak bersahabat juga sama dia. Ya udah. 1, 2, 3. Dia mau musuh. Kirim mama buruk nanti. Jadi tahu. Ada. Duluan nih. Oh, jadi duluan deh. Kalau berasa di sini, Nggak juga, yang pengen ngajak. ini angkat ini. Ceritanya lu. Nah, injak lagi. Berbeda kan? Masih. Masih. Oh, nginjaknya kurang mundur ini. Lebih kenceng kalau 100.000 duitnya. Masih. Setruman. Kering kali kering. Udah, coba. Masih di sini. Masih ya. Angkat dulu itu. Nah, injak lagi. Oh, di sini. Udah agak kurang. Nah, kan. Ini kaget kali Pak ya. Dimainin, Adaptasi. dikasih. Kalau yang kenceng diangkat. Tapi tergantung orangnya atau gimana sih Pak? Kondisi tiap orang Kondisi orang beda-beda. beda-beda. Satu kan ketebalan ini, kumitnya. Ketebalan bibit. Tapi
Tapi masih di sini. Karena saya lihat dua ibu tadi kayaknya tenang-tenang aja, nyaman-nyaman aja gitu. Aku nggak tahu sih rumusnya mereka berdua. Sore Giliran saya udah tenang, lama-lama wah. Saya kalau pagi Iya. biasa jalan nggak pakai alas kaki. Basicnya udah Udah modal. Basicnya udah ada. Kalau ibu, Saya banyak terapi orang. gitu. Iya, iya. Saya pegang rumah tahanan, kan itu yang serem-serem. Iya, iya. Jadi kayaknya udah Di apa yang dipijit atau di Apapun. ditepung? jasmani dan rohani. Dia mainnya di psikis. Di psikis ya. Ini Mas Pik berapa? Kalau ini kan orangnya kan agak ketakut. Wah, udah kebaca berarti. Tadi saya kirim dari sini orangnya gitu. Tapi nggak ada apa-apanya bu ya. Enggak, Ada. sekian aja. Coba nih. Nggak rasa. Buka kan? Ayo lo, buka lo. Enggak, Bu. Saya mengira terus tiap hari. Nggak rasa. Kelihatannya. Kelihatan dalamnya senang gitu. Aduh. Iya. Iya mana? Ada rasa. Suka kesemutan ya Pak. Coba ini. Kenapa? Kesemutan. Iya, kesembutan, suka kesembutan. Kanan ya. Hah? Sebelah kanan. Kadang dua-duanya sih, kadang kanan ya, manjatnya itu. Rasa. Dan biasanya suka ada penyumbatan kan Memang saya di sini sering kesemutan. biasa. Oh yang ngeliat sebelah kiri kan? Enggak ngeliat bapak itu. Iya karena emang sakit makanya kerasa lebih kerasa di Kadang kalau pas mau gitu ya. Iya. kayak gitu. Ya, sama. Jadi tanpa disadari bapak ngerapi kaki. Oh. Karena fokus. Kalau bersila pasti saya kesemutan ini. Iya, sebelah kanan lebih besar. Kiri Kiri. dia lebih masalah di kiri ya. Kakinya lebih besar. Sebelah kiri lebih besar. Yang sama bapak ini di posisi kakinya. Itu kan dia. Kalau bapak jalan Agak bengkok ya bu ya. Nggak ada. Kakinya agak bengkok ya. sakit kaki Enggak, pada kita ngeliat dari langsung ini susah Pak. juga. Kita tahu masalah orang tubuh rangka itu dari kaki udah kelihatan. Jatuhnya kemana? Jadi sebelum gini jalan dulu ya. Iya, jalan Kalau dulu. nggak jalan langsung gini nggak bisa. Gini kalau jalan nggak jalan gini dulu. Iya. Tadi kita nggak sinkron. Kan kita juga melatih fisik kaki supaya setengah jam ya biasakan jalan kaki minimal itu. Pas 1 jam jalan kaki baru nginjek. Supaya apa? Ini udah terlatih, sini udah kena di atas. Masuk dia baru Api ibaratnya diberikan seperti itu. Jadi stabil nanti. Kalau cuma hanya nginjek aja nantinya kakinya nggak terlatih ininya gitu. Jadi kan tipis kan. Yang bikin tebal itu di jalan kaki tadi. Terus yang untuk nginjek ini melatih apinya listrik tadi seperti itu. Kan harus sinkron dua itu. Kalau cuma hanya nginjak aja nantinya apa? Ini matang. Iya, Lepuk. panas tadi. Panas kan? Bang stop. Stopin. Jangan lagi. Jangan paksain kalau panas. Gitu. Itu kan stabil berarti kita kan udah biasa begini loh. Kemarin saya Berarti kan maksudnya kan di ada Google adaptasi, Map ada tadi timbul kebal kan. bikin apa namanya Tapi Misalnya tempat Layanan itu aplikasi, di- layanan tadi boleh. terapi Iya, gitu. iya. Di Google Map. Hmm. Kenapa? Jadi orang jadi nggak pakai latihan dasarnya aplikasi. gitu aja, duduk aja dulu, nggak usah berdiri ya. Iya langsung lihat Google. Jadi di Google Duduk aja dulu bu, Iya jalan keluar kaki jalan. sama kita Kalau kita layanannya. berdiri lebih kenceng ya Pak? Lebih kenceng lagi karena Udah beban ngeliat, lagi kan. udah ngeliat. Oh. Udah bisa. Jadi, Kalau ibu bisa langsung ke pinggang kali. saya kan Kalau emang udah diri ada. sampai ke Terus Saya Oh, kan enggak, emang, sampai saya pinggang. kan emang nggak tahu ya. Pol Terus pinggang. ketemu sama terapis yang di Kalau ke sini ya Wah, itu ya. nggak bedanya orang. Tetap Oh. Makanya saya Wah, bilang rame apa dia. orang stroke itu kasus Tiap hari. sampai kasus begitu itu kan ke tangan ya. Pak. dari kerja. Iya. Tunggu kan. Google Map. Tapi kalau udah pakai klinis, Di sana. ya enggak bu, paling sampai sini doang. Gitu. Karena apa? Ini kan isolator. Nah, kalau saya kan Emang gitu isolator. Kalau kita udah bisa lihat puasa banyak ini, 400.000. jadi namanya potensiometer atau Yang- dimmer yang kalau di saat lampu itu jadi rumah tuh kalau di hotel kan latihan lampunya terapi mau terang, Minta redupin puter. Nah, di itu alat di ini namanya terapi dimmer. listrik. Gitu. Cewek, aduh. Perangkatnya Bisa potensiometer. tempat Itu kita ngatur, bisa rasa, bisa halus, kecil, besar. Tapi Pak, ketika nanti kita terapi orang, besarnya listrik yang dialami pasien sama kita itu sama ya Pak? Beda.
Bedanya apa? Kita kan terlatih. Lebih Dia nggak terlatih. Makanya saya bilang, kenapa saya bikin ini satu besar satu kecil? Gitu. Saya mau jangan sampai kita tuh maksudnya di grup sebelah tuh bikin seperti itu dan itu terjadi kasusnya begitu. Kalau dia nggak ada diabetes, kalau ada diabetes melepuh. Habis terapi mentung sininya kayak orang luka bakar. Kenapa? Itunya sama. Terus kita nggak kontrol pakai di kanebonya. Tapi sengaja kalau kita bikin besar sebelah, ya minimal tuh nggak sampai ke situ. Jadi udah saya pikirkan semuanya itu. Gitu. Karena kaidah kita di tab itu pokoknya negatif harus lebih besar. Kalau hitungannya pakai basah harus lebih basah istilahnya. Dari yang positif seperti itu. Negatif terapis. Pasien. Negatif pasien. Yang ini ya, Positif. yang ini Besar. ya. Yang besar itu pasien. Pokoknya yang ada tanda itu buat kita. Kalau di pasien terasa kencang gitu Pak, berarti kita mainin ke kaki kita ya Pak? Di pasien kencang. Ya. Kalau pasien kencang ya bagus. Kencangnya di mana? Di kaki apa di badan? Ya, maksudnya itu terasa ada getaran yang misalnya yang Oh, besar iya, gitu, iya. berarti mainan ke kaki kita. Iya, Ya. kan kita nempel tangannya. Oh, nempel tangannya bukan kaki Iya kitanya. nanti ya. Tadi kan baru latihan dasar ya. Nanti aplikasi saya jadi. Tenang. Tenang dulu. Kalau nggak langsung praktek emang susah ya, Bu. Sabar, Iya nih sabar. bukan barang diceritain, ini barang praktek. Iya, ternyata. Gimana? Keenakan Pak. Sampai sini. Nggak naik ke paha ya? Naik ke paha. Jadi Jadi saya gini, belum naik ke paha tadi. Situ semuanya fokusnya di sini kan. Karena ini kaki bermasalah. Nanti itu hitung terapis. Seperti itu. Oke, dia gantian coba. Oke, Aku gantian. deh. Siapa? Ya. Oh ya nggak apa-apa. Lady first. Tenang Bu, dikasih diskon nih 2 lembar betul. Langsung 2 orang 1 2. Ya Allah Pak. Biar Jagain ya Pak. Iya tuh. Ntar naik gocengan. Ini harus Ya injak bareng. Iya. ini mulai gemeter nih. Maju deh. Maju. Soalnya mau masuk maju. Mundur, mundur, Ini? mundur. Ya, coba Ini? Ya. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Santai, relax, jangan sibuk dengan rasa takut. Jangan disetrum, makin sehat, makin bahagia. Iya. Jangan bilang makin kesel. Salah suka istrinya bener. Dengan menginjak alat ini, saya makin sehat, makin bahagia. Ada. Datang dari seluruh Mundur. Sabar, sabar. Mundur dikit, Bu. banyak. Mundur dikit. Angkat dulu, angkat Angkat dulu dulu, angkat dua-duanya. Ya. Mundurin dikit. Nah, iya. Ini? Ya, oke. Tenang Bu, saya kasih 2. Diskon. Mana lagi nih? Habis ngintip ini saya dapat duit. Plus gitu. Rizky datang dari seluruh penjuru. Oh, aneh, nggak ada Ibu. Tadi saya langsung nyedot tadi. Kenceng banget. Bagi 2. Oh iya, dua. Yang sebenarnya nggak ada nih. Enggak ada. Angkat dulu yang ini Bu. Alhamdulillah dilepas aja. Ya, iya. Tadi mau dia nggak mau duit kan? Bisa Bu. Mundur, kurang Ini mundur. salah Bu nginjek istrinya. Ah, Bapak. Udah. Oke. Udah. Santai. Allahu Akbar. Ah, kan? Ya kan? Kaget. Tenang. Nyakit yang mana? Kiri kanan tadi Bu? Kiri. Tenang aja ya. Kita kasih lagi diskon 2. 20%. Ya. Ini nggak ada topi kanjeng. Apa? Topi kanjeng. Nggak ada. Punya Pak Wi tapi kanjeng. Gimana ya gue taruh ya? Apa tuh? Topi. Anakku. Kenapa nggak bagus? Saya bawa. Kali bukan pelatihan. Sehat. Tambah sehat. Tambah sehat. Saya punya asam urat Pak emang Pak. Parah sih Bu.
Iya enak lah samuran mah deh. Hah? Enak Enak ya, Nah, iya. ini ya. Jadi yang sering kanan memang. Iya. Sering kanan. Awalnya di atas ini. Tapi kalau udah parah ke bawah bengkak. Udah enak juga. Ya. Hancur deh. Kristalnya hancur. Enak bener Gol. Nikmat kan? Enak kan? Jari-jari kaki, berasa ke paha, Udah ke paha. sedikit ke paha. Mulai panas di sini angkat ya? Iya, angkat. Hah? Angkat. Ini lagi. Kenapa ada rasa Au. panas? Kenceng. Karena rasa panas itu tadi makanya saya bilang kulit tipis. Terus ini gimana masih berasa panas? Yang mana? Kiri. Kiri angkat lagi. Ah, kayak ditusuk-tusuk. Iya tuh. Mana lagi bu? Ada bibir lagi. Ini kan Sini sini. Tambahin dulu. Yang 100 apa Pak? Jangan ini 2000. 2000 aja 2000. 100 apa Pak? Naik goceng. Pakai tisu Ya. bisa ya Pak? Hah? Pakai tisu. Pakai itu juga bisa. Tapi Pak dikasih dibasahin. Pak. Oh di bosan gede bu tahu. Oh. Nah, gimana ini? Ada. Nah, Berasa. jadi ibu di rumah latihan sedia duit mulai lancak 2000-an. Tapi berasa kayak lebih. Iya. Di sini ya. Oh, kalau dikasih lagi duit, Enggak juga bu. Malah harus nyaman. lebih nyaman ya? Iya. Jadi kalau saya injek taruh bener terasa kayak ditusuk. Kalau enggak ngambang dia ngilang gitu. Iya. Karena tipis bu. Harusnya di mana nih? Tekan. Udah Kalau angkat saya ke taruh pas. tambah kencang listriknya. Iya. Angkat ke Nah ibu mainan gini bu. Naik turun gitu. Ya ini turun yang ini aja. Iya bisa mainin kiri kanan juga bisa. Piring-piringnya aja. Feeling bu jadi ngimbangin gitu loh. Kiri kanan. Yang penting tuh sukses dulu pertama awal ya kan. Menaklukkan rasa takut dulu ya Pak ya. Iya. Menaklukkan rasa takut dulu yang penting. Saya juga buat sendiri aja dulu. Nah, baksosnya seperti apa Bang? Rasanya sih. Ini kayak ditusuk Nah, yang mana? kencangnya kiri. Kiri. Oh kiri. Ini nih. Oh nih. kiri kanan. Yang tipis kiri bu. Iya, kalau saya taruh jadi saya harus ngambang-ngambang terus. Iya, nggak apa-apa. Seenaknya aja. Di antara kaki ibu yang lebih tipis yang kiri. Kalau saya taruh banget kayak ada sesuatu tusuk. Iya nyakitnya tipis. Iya. Jadi dia tuh apinya menusuk di pori-pori ibu itu. Tigit. Makanya kenapa saya suruh jalan kaki itu kuncinya. Berasa banget kalau saya taruh. Saya buat tadi Bu emang. Dia kalau tekan rutin- dua-duanya, Rutin latih jalan kaki nginjal itu. Nanti ibu triknya gini, uangnya siapin aja 3 lembar kiri kanan ya kan. Jadi kalau misal kurang kencang tinggal diambil Kalau selembar. sebelah sini lebih banyak nggak apa-apa Gak uangnya. apa-apa. Nggak Kalau ngaruh nggak ya. turun-turun ya gue nyari buat sedekah dulu. Taruh uang makasih kasih. Kepala saya kayak Oh, udah ngaruh ke kepala ya Bu ya. Bagus berarti itu Bu. Kalau saya baru yang ke dengkul tadi. Nah kalau habis terapi itu posisinya lurus apa di pakai silok ya? Nah silo boleh. kayak ada sesuatu yang mau keluar nih, gimana nih? Udah angkat. Apa yang gua Ya keluar apa dulu Bu? Udah tenang aja tenangnya biar tahu keluarnya apa. Tenang. Tarik nafas, hembuskan. Senyum, bahagiakan diri. Nah, santai, relax. Tarik nafas, hembuskan. Poster apa ya? Rasakan Stroke ya? bahagianya. Senyum, alhamdulillah ya Allah. Rasakan Istighfar, Bu. bahagianya, rasakan hebatnya. Angkat dulu kakinya dulu. Ya, relax aja bu. Relax, santai. Tenang Ibu, tenang. Mikir, istighfar. Amin. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai keluar Ibu, biar suruh masuk lagi. Ya keluar dulu Ibu mau belajar. Kita kalau keluar nggak jadi Keluar belajar. langsung saya berbicara. Jangan keluar dulu gitu biar.
Baca salawat Bu, baca salawat. Ya, Rabiul Awal nih. Ya, baca salawat. Ya, minum dulu Ibu. Mana minumnya? Benar ya, benar kata Pak Wid, benar keluar. Kalau jenazah itu bisa dibuang nggak sih? Bisa. Oh, Tergantung yang Berkompeten. iya maksudnya yang bersangkutan. Iya. Oh, benar. kalau yang bersangkutan mau bisa. Lepas. Iya kalau mau. Saya diturunin sama bapak saya sampai 2 kali syariat sama orang Banten sama orang Solo. Itu 2 kali tirakatnya 2 kali. Alhamdulillah udah. Iya. Dulu pas almarhum baru meninggal jadi. Ya Allah. Tapi kalau kata yang bisa sih dia nggak bakal bisa lepas, Nggak nggak bakal bakalan. bisa hilang. Paling dia menjauh. Cuma kalau Saya orang udah yang berapa tahu kali sih, rukiah soalnya tetap aja masih balik lagi. Kalau saya dulu sebelum itu dulu lagi masih lajang dulu, saya itu pernah ngelakon 7 bulan bisu. Bisu saya itu. Oh, nggak ngomong. Nggak ngomong. Emang disuruh Cuman ngomong? cuman saya itu dibohongin saya dulu. Saya berguru dibohongin sama orang. Oh, baik. Ya artinya ya pengalaman dibohongin. Iya. Makanya dulu pernah saya belajar, untungnya saya nggak gila. Gitu. Malah yang saya ajarin pada gila orangnya. Cuma ya harus pada diobatin lagi, pada pulih lagi. Cuman sayanya teman langsung ini. Kalau saya tuh, jadi saya tuh ini apa ikrar. Jadi saya gini, saya sholat malam kan ya Allah saya dulu pernah belajar ini. Curhat aja yang pernah dipelajarin. Terus ya Allah jika menurut engkau yang saya pelajari ini, yang ada di tubuh saya ini tidak sesuai dengan aturanmu, yang ada dalam aturan dan sunnah Rasulmu, ya Allah aku mohon keluarkan dari itu. Jadi saya lakukan itu dan itu langsung listrik mati, badan saya ribut toh. Setengah tubuh saya hilang, saya keluar seperti itu. Dan kita ini ikrar lagi, udah nggak ada, udah. Iya, Jadi kayak lemes gitu. dia masih sok. Kayak nggak ada tenaga rasanya kayak keangkat gitu. Ini Bisa dikeluarin ya. tapi sih ini karena apa dia tersugesti tadi aja, tersugesti yang tadi saya omong tadi kan nyeplos kan. Sering sekali kalau ada itu kan. Iya, saudara seharusnya kalau dia mau bereaksi yang kemarin di stream itu ya, berarti kan nggak bereaksi kan itu kan? Iya, jadi tersugesti tadi bu, itu ngomong aja. Iya, gitu ngomong. Iya kan itu yang langsung nyaut gitu kan? Jangan. Iya gitu dong. Tapi relaxin aja dulu. Tapi masalahnya bukan ibunya aja sih, ada juga banyak yang pada ini. Tapi ya waktu belajar ya biasa aja, nggak ini, cuman nggak kepancing muncul gitu loh. Saya udah berusaha nggak munculin Pak, muncul sendiri dia reaksinya itu yang. Ya tadi saya ngomong tadi itu. Coba lagi Pak. Coba lagi Pak. Enggak. Boleh. Duduk dulu aja masa tenang, duduk aja dulu bu. Tenang aja dulu, ntar kalau pas keluar bingung ntar ini ada mimpi. Ya, saya coba. Ayo, Pak ini belum Pak? ayo. Bingung Iya. nangkepnya. Kalau saudara saya Bu ada sama Bu. Wah dia mah sering keluar kalau ada masalah ada apa. Di sini Pak. Sering jadi ngacak-ngacak begini. Ada yang dekat sama dia dilempar. Ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ada isinya nggak? Nah, cukup. Bismillah. Ada? Taruh. Belum. Mundur. Jinnya masih ngumpet nih. Ada ya.
Ini berarti bisa nerapi dari pinggang ke bawah dong Pak? Ya kalau secara teorinya gitu, tapi ya kebanyakan orang ya pada latihan dasar ini ya pada enak aja. Di mana di sana? Nggak boleh mas sana. Yang di Tangerang, oh yang di Tangerang nggak ada ya? Kan masih kaki belum boleh. Sama itu Ya kan alanya ala sana. Kalau ini kan ala ini kan ala saya, ala saya belajar di Bali. Lebih sistematis, jadi kita buat nyiapin diri kita. Iya, maka saya bilang ada orang belajar tinju itu langsung kasih sarung tangan, langsung tinju, duk, nggak latihan push up, nggak latihan apa skipping ya kan, nggak latihan ini fisiknya. Nah ini latihan dulu fisiknya seperti siapin sampai tahap itu gitu loh. Gimana aja kiri kanan. Oh, sapu jagat Sumatera bukan? Bukan. Pada tahu dia sapu jagat juga. Terus semenjak itu saya udah jarang main listrik lagi, soalnya kayak kehilangan. Makanya saya telepon Pak Bit. Induk. Ya orang di Jakarta seperti saya yang ini semuanya. Iya, saya tadi telepon Pak Surya, kenapa Pak Surya? Surya Pamulang. Iya, saya deket banget sama beliau. Oh iya, dia di titik meridian setrum ini dipegang ya. Sama Pak Pri sering dulu ngamen di itu. Ada Thai massage. ala jam, jarum jam. Ke paha. Wah ini masih keras di Telapak. di sini. Belum naik, masih sekitar sini. Kalau gitu kayak ding gitu ya Bang, karena ini dia nggak stabil, belum masuk ya. Belum masuk. Ada satu jarum yang di sekitarnya ini soft masuknya, dia kan nyebar. Pasien kadang nagih loh minta ini. Saya nggak diterapi listrik lagi, enak katanya nggak diterapi. Jadi ngambang. Orang diabetes nggak boleh ya? Yang diabetes boleh aja, cuman maksudnya kalau yang diabetes parah kan ada ya. Kalau kita terapi pasien diabetes boleh. Cuman efek di kaki Banyak ya. sering terapi. Malah yang kakinya baal sering ya. Maksud saya itu yang tadi itu kan ini kan elemen besar, yang ini kecil ya. Itu boleh alatnya sesuai. Kalau ada yang sudah alatnya yang sama-sama gedenya sama, itu nggak boleh untuk diabetes. Nah, Jadinya ke pasien itu perasa panas. tapi kalau kita terapi orang diabetes Boleh. di Rukiah apa Ya alatnya justru saya bikin seperti ini supaya si terapisnya jadi nggak lupa yang belajar. Udah gede, udah modal jadi 2 kali lipat dari yang kita injak. Gitu kan. Selama sebulan. Dulu ibu-ibu Setiap malam Jumat ya. Ayo Bu. Itu enak. Makasih. Pakai bayam merah. Bayam merah. Enteng kaki karena rasanya. udahnya enteng. Kaki jadi enak loh, jadi enteng. Yang di duitnya aja ya. Nah, Hancur langsung ininya. pelan-pelan. Demi umbatan. Kita ada di situ. kita bacain dulu. Eneng. Ada. Nah, iya. 3 kali. Bisa dijahit sini kerasa kan jari-jari. Terus kita bicara pada diri kita sendiri. Wahai gini ya, adanya diri saya silakan kamu kembali ke alam. Saya nggak Masa apa? Karena duitnya. terus nanti kita siram di depan rumah kita. Terus lagi tiba-tiba berdededed. Iya. Enggak apa-apa. Dimainin gini. Di bulan melakukan Senin Kamis oh puasa, sudah kami puasa Jumatnya Kamis tapi malam Jumatnya habis buka puasa seperti itu di bawah. cuma itu aja. Bayam merah Iya, berapa enggak sih.
Ada kiri kanan gitu mana? Sama. Sama ya udah. Nikmatin dulu. Udah naik dulu ke mata kaki. Nah, dempul. Terus sampai ke paha coba kasih. Lama. Masih muda, lancar-lancar aja. Kalau yang udah buru-buru ada hambatan. Ada kolesterol sama urat. Kapan pertama? Simptom ya masih lancar-lancar aja. Selama sebulan. Sama sebulan. Iya. Kapan bulan ini tiap Kamis Setiap Iya. kali kemarin Jumat, Terus kalau sana yang belum lepas juga, saya mau diajak lagi. Nah, iya. Iya. Panas apa cuma goyang? Goyang. Iya. Kalau kita masih sayang melepas, Iya. berarti kita masih tergoda sama dia. Tapi kalau berdua kita nggak butuh, saya nggak butuh kamu, saya punya Allah. Lu setiap saya marah, tapi jadi. Iya, sama. Itu dia. Serem banget. Ini waktu acara di Tangerang. Oh iya itu. Gua udah tuh kayak Saya rasa Biasa datang. ini habis selesai acara ngobrol-ngobrol dulu. Ini pamit yang waktu di Tangerang. Oh iya. Oh iya. Iya, Tangerang aja. Mas sekolahan itu ya. Iya, sekolahan. ini napas Pesantren ya? Pesantren apa sekolahan deh? SDIT kayaknya deh. Iya. Ini kan habis selesai acara Kayak ngobrol. kita yang tahu hasil. Sampai udah dikeluarin. udah alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Kalau saya ngeluarinnya begitu doang, caranya cuma mau sholat malam itu doang ikrar. Oh, sholat malam ikrar aja. Iya. Jadi kan Saya nggak butuh kamu. intinya kita banyak istighfar dulu, persiapkan kan. Nanti inti doanya gini, ya Allah saya dulu pernah belajar ilmu. Kalau belajar, kalau ya Allah saya punya ilmu turunan dari ini sebutin ya, limbah ini turun ke saya. Ya Allah ketika yang ada di tubuh saya ini tidak sesuai dengan aturanmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulmu, ya Allah aku mohon keluarkan dari tubuhku. Makanya kita kadang-kadang terapi klien ada yang kayak gitu. Saya pernah di tahanan gitu. Pas saya terapi saya baru pegang, tiba-tiba dia kayak gitu terus matanya gitu. Saya masa sih belum bisa kabur gitu. Iya. Saya terus aja itu yang bacain. Terus minggu pertama, minggu kedua saya datang lagi masih kayak gitu. Minggu ketiga masih juga kayak cuma berkurangnya 0, sekian. Minggu keempat sayanya yang sakit. Udah numpuk. Saya sakit di rumah saya bilang sialan nih ngerjain gua ya. Terus nggak tahu saya juga iseng, saya kan rada-rada suka iseng juga gitu kan. Emang iseng bukan rada-rada. Saya bilang ya Allah bantu saya. Ini entah ini makhluk atau apa yang bikin kok ganggu banget ini orang kan dia pengen ini tolong nih aku pengen hijrah kasus narkoba sih. Dan hijrah kayak gitu. Terus sudah saya visualisasinya saya bakar. Nggak tahu itu datang itu pikiran kayak gitu. Terus saya bakar. Besoknya hari Jumatnya saya datang lagi ke tahanan. Dia bilang, aku kebakar katanya. Maksudnya dibakar apa yang fotonya dia itu? Bukan saya itu ya, Membayangkan aja kalau emang ada makhluk yang nggak itu yang nggak baik ya. Saya Karena kan metafisika itu kok apa mengendalikan melalui imajinasi. iya. Habis itu dia bilang 2 hari muka saya hitam katanya gitu. Wah ini enggak, saya bilang siapa yang lama Kalau ditaruh tiba-tiba dia dedet itu kenapa ya? Ini nggak stabil nggak apa-apa. Kayaknya Ini nggak masalah, ini kan masih baru ya. Gimana Gitu nggak stabil pak. Begitu sendiri gitu. Angkat sendiri tuh. Tapi kalau duitnya ditambang enggak. Gitu ya pak. Iya. Lebih soft lagi dia. Iya. kiri ya? Ini pak nih pak. enggak dua-duanya sama. Lalu lagi deh, coba nih. Iya kan? Coba. Sedikit kiri. Udah. Tuh enak kan? Enak kan ya? Tuh kalau pertama pasang lagi segepok lama-lama ntar. Masih tipis berarti. 100.000 tukerin 2000-an semuanya. Ini masih tipis. Iya masih tipis sampean itu masih tipis. Kalau ibu dari apa bu? Dari beneran dari orang tua? Iya. Dari amalan? Orang tua dari bapak saya. Memang sengaja ngomong. Ngomong. Enggak sih, gitu aja datang tiba-tiba aja sudah pak, saya nggak ngerti. Itu kan orang-orang tua dulu tuh kadang-kadang suka punya hajat. Iya. Kayak teman saya tuh kan sampai 2 tahun kayak orang gila loh. Sebenarnya normal,
Cuman karena bapaknya tirakat, saya tirakat di makam apa gitu ya, di Sajra sana, niat ilmunya ini untuk anaknya. Benar. Jadi anaknya nggak perlu tirakat, tapi anaknya pintar jadi ibu. Bisa ini bisa itu. Tapi yang ini bapaknya cerita sama saya. Oh, dunia. Makanya 2 tahun tuh proses masuknya itu kayak orang gila. Bukan gila dalam pengertian kotor-kotoran, enggak. Jadi kalau kata saya tanya, kalau ini kenapa? Tahu kalau naik mobil kalau ada orang pakai kemeja maunya ngitung kancingnya. Coba orang ganteng-ganteng gagah-gagah. 1, 2, 3 dihitung. Kata dia kalau nggak diturutin hitung kancing itu jadi makin nggak karuan. Iya. Terus kalau mandi pakai sabun, 1 sabun tuh habis. Udah habis kosong lagi begitu. Berjam-jam itu. 1 kabin habis. Awas pas seperti itu. Teman sendiri itu. Kan saya tanya orang tuanya emang tirakat ilmunya itu untuk anaknya. Dan proses masuknya itu 2 tahun Bu, diobatin kemana-mana. Kata yang guru yang di Banten, lah nggak usah diobatin juga normal sendiri. Orang itu lagi proses katanya. Prosesnya kayak orang gila itu. Ntar kalau ada orang rumah panggung ya, dibersihin panggungnya di kolongnya dibersihin, tidur di situ. Jadi itu di bawah alam sadar dia itu bukan dia sebenarnya. Iya, bukan dia. Makanya, tapi dia sadar itu lakukan. Tapi kalau nggak dilakukan seperti kayak nagih gitu, kayak nagih janji harus melakukan itu. Kayaknya nggak betah kalau belum melakukan itu. Yang repotnya itu kalau naik mobil ke dari Tangerang, semua orang pakai kemeja dihitungin semua. Dihitung tuh kemeja kan ada kancingnya tuh. Dihitungin 1, 2, 3, 1. Stres orang semobil bubar wah. Orangnya bersih, rapi, ganteng ya kan gagah orangnya. Tapi dihitung semua mandi semua. Kalau yang punya kemeja tuh Bola-bola hitung aja 1, 2, 3. Terus hitungnya nggak sekali ulang-ulang salah balik lagi. Itu teman saya sendiri itu. Itu udah sembuh sekarang. Udah ya, normal lagi. Malah jadi pintar. Ya itu kan orang namanya orang Banten. Karena orang tua dulu kan kebiasaan begitu. Iya. Dia bertirakat, segala zikir apa doanya untuk anaknya. Kayak yang melindunginya dia. Iya makanya ilmu kan dulunya kan dia. Tapi kalau saya share Pak ya, sekedar share aja ya. Kalau bapak saya beberapa hari sebelum meninggal, dia punya tempat minum khusus memang gelas buat dia gitu. Tiba-tiba saya dipanggil, ambilin saya minum kan. Katakan. Saya kira dia mau minum, nggak tahunya ditahan gitu. Setelah itu saya dipanggil jalan minum. kaki, sampai masih muda jalan kaki. Dia bilang memang dia ngucap, dia ngucap itu. Nanti juga ngakalin aja kayak gitu. Nanti kalau udah cukup Yang penting kamu ini aja dulu. Sementara Oh, otak kita kan tenaga sarana beradaptasi. Baru ada yang aneh dari Kaki diri juga saya. beradaptasi. Saya ada sering bisikin kalau saya marah gitu ya sama orang gitu ya. Kayak ikan cupang ngedok gimana gitu. Orang itu nggak kenapa-napa, kitanya aja gitu ya. Pokoknya pengen ngetes orang, pengen jajal orang, nantangin. Apalagi preman-preman yang pakai mukanya galak, serem sampai saya malah. Pokoknya jadi berani aja. Iya. Dan orang kalau melihat saya itu kayaknya beda gitu. Nah, tapi kalau pas udah crash, udah saya benar marah, ya itu yang saya alami. Angin dingin ini masuk dari kaki. Itu kekuatan kayaknya udah ngerasa gitu, apa aja yang saya pukul pasti hancur. Terus ini ngebisikin, orang itu kamu giniin, itu udah dirancang gitu. Udah dirancang. Ya sekarang kan zaman hukum Ibu. Iya kalau orang nggak mati, kalau mati kita yang mudarat di penjara. Kan sampai paha. Videoin. Iya. Mulai Di luar kontrol gitu. Ya cukup dulu ya. Ayo. Enteng Tuh. Belum aku enak. Ini. Nah, terakhir. Terapi orang kan gitu. Aku ada gini nih. Duduk dulu aja. Udah semua ngumpet dulu. Nggak bisa. Masak tuh udah berapa kali rupiah tetap balik. Karena nggak masak itu Saya rasa nggak bisa dirupiah. keinginan sendiri. Sendiri yang Kuncinya itu memang lepas. Nggak bisa lepas. Kemauan diri kita Bu Iya. yang lepas. Tinggal kitanya. Kuncinya mau melepaskan. Rata-rata yang pengalaman orang yang udah bertahun-tahun begitu ada. Itu dia cerita sama saya begitu juga. Ibu-ibu juga ada. Dia bilang gini, saya ya Allah saya ingin berdoa. Pokoknya curhat ke Allah itu
dengan keikhlasan ngelepasin semua itu rata-rata dengan sendirinya Bu. Tapi memang proses, nggak sekali dua kali. Tapi kan Allah kan ujikan kesabaran dia, keyakinan dia untuk itu melepas. Kayak saya juga sama kan awalnya juga teman saya kan di Kemayoran nih, yang namanya Pak Wardi bilang, dulu kan lagi masih saya bujang bilang, kamu orang ini apa dari Banten katanya belajar ini, coba kira-kira bener nggak tuh ilmunya, dibilang gitu kan. Gimana Pak? Ya coba kalau bener ilmunya, coba kamu berani ikrar nggak gitu. Ikrar gimana? Betul, kasih tahu ini kayak gini ikrarnya. Ya Allah, senang belajar ini, sebutin yang menurut saya itu baik, menurut guru saya itu baik. Ya Allah, jika menurut engkau yang saya ajar, menurut engkau yang saya amalkan, saya kerjakan ini tidak sesuai dengan aturanmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulmu, ya Allah aku mohon keluarkan dari tubuh. Itu diulang, kalau belum mantap diulang lagi sampai terakhirnya kata kuncinya apa? Ya Allah keluarkanlah sekarang juga. Itu kayak disetrum Bu, dari sini ini semuanya. Tapi sadar saya kaget. Kan saya biasanya nyetrum ya, kok saya kesetrum dari kaki sampai ke ubun-ubun semua kencang semua tuh. Tapi saya sadar sambil ngelirik-lirik saya bilang kayak begini, langsung apa listriknya mati, langsung badan saya dengan diputok. Jadi kayak orang duduk ditarik keteknya dengan gini, itu lepas, udahnya enteng Bu. Kayaknya ada yang copot, setengah tubuh saya tuh hilang, tarik ke belakang. Jadi emang kalau yang asap gitu emang harus keinginan diri sendiri. Mendingan nggak usah diruqyah, kita diri sendiri ikrarin gitu. Ya kan Allah akan kasih cara kalau kita udah ikhlasin. Karena juga ada juga teman saya yang tukang pijat terapis tuh, ya itu kan ceritanya dia kerja tapi istilahnya tuh ini bawaannya malas. Tadi takut enak bilangnya. Nah, ya kan dia itu asal panggilan orang mijet gue langganan gitu ya, nggak mau makan doyan jajan doyan. Tapi juga heran dia kok ke badan kok bilang kayak nggak enak ya, tapi kok makannya doyan. Biasa kalau meriang sakit nggak enak ya. Akhirnya apa, sama istri saya di guasa dulu itu bereaksi, kakinya ngangkat tuh satu, merinding tuh yang di sekitar itu sehari. Tapi besoknya kena lagi pas jam 12 siang zuhur. Nah makanya saya bilang kasihan tuh orang nggak bisa kerja, kita kesana yuk, silaturahmi, samperin sama saya sono. Udah saya ikrarin tuh ya kan. Tapi karena kan saya bilang coba diikrarin bukannya enak, malah pindahnya ke pinggang, kayak dijejak pinggangnya sini kan, dari sini kepala ke belikat kiri kan, kayak dicengkram gitu kan, tarik saya ikrarin begitu, pindah ke sini kayak tentak. Saya bilang wah kayaknya dalam hati saya kayak kurang cocok nih, ntar dulu deh sholat duhur dulu. Saya bilang pas sholat duhur baru saya suruh coba teh bayangin kalau dapat order panggilan dari langganan terus naik ojek, bener apa deh, cuman saya suruh imajinasi aja, bayangin terus sampai naik ojek dipanggil ke langganannya sampai depan rumah langsung mual, kayak muntah mual, rasa nyumpul kayak gitu. Gimana? Mual Pak katanya, tadi udah mau sampai pintu rumah langganannya mual. Dan saya udah ketawa, udah gampang itu mah. Berarti ada yang ganggu kayak gitu mah. Saya bilang, udah saya suruh ikrar gimana? Simpel, saya bilang ikutin kata saya, bilang, jin yang ada di tubuh saya yang tidak suka pijet, yang menyebabkan diri saya tidak suka mijet, saya ikhlas memaafkan kamu, lillahi ta'ala. Saya bilang ikrar itu ikrarnya Bu. Ya, saya ikhlas memaafkan kamu lillahi ta'ala. Ya, itu ikrarnya. Terus baru berdoa, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Rahmanirrahim, ya Allah aku mohon selamatkanlah mereka, itu dari selamatkan mereka, keluarkan mereka dari tubuh saya, hilangkan kekuatannya dan kembalikan mereka ke tempatnya. Itu langsung tangannya begini, lempeng tangannya, ada yang pada kayak merosot keluar, langsung tuh mukanya tadi nahan sakit tuh, cerah. Ya alhamdulillah sekarang udah kerja lagi. Jadi salah satunya itu. Jadi ada juga orang yang nggak suka, saya nggak suka makan ikan dari kecil, itu gangguan jin. Saya makan buah, saya itu gangguan jin.
Cirinya gimana? Suruh imajinasi. Coba bayangin makan ikan. Langsung udah positif tuh gangguan gitu. Oh, ikan yang nggak dia suka gitu. Iya, ya artinya gini. Apa aja yang dia nggak suka? Dia nggak suka, cuman kayak kasus aja apa yang di TV tuh Jaki Mirza tuh yang Ustadz Jaki Iya. itu gangguan jin, dia nggak doyan sama duren, lihat kata duren, bentuk duren langsung mual, itu belum makan, maka langsung gangguan jin itu. Simpel kan obatinnya. Itu ponakan teman saya juga gitu, nggak doyan buah dari kecil. Kalau saya terapi, kalau misalnya megang orang nih, kalau kira-kira ada yang nggak beres, saya langsung bertahap gitu, gitu. Sendawan. Mesti megang orang gitu, kalau dia ada yang nggak beres, langsung kontan begitu. Saya tahan-tahan, nggak bisa bunyi sendiri, kadang takut kan orang kan prinsip lu berarti pakai jin nih gitu. Tapi nggak beres itu berarti. Sebenarnya kan bukan jin, gue nggak tahu apa-apa gitu kebetulan jin. Iya. Itu bukan kaidah yang pasti, bukan. Saya juga dulu begitu Bu, bunyi orang refleksi orang kok berisik. Dalam hati saya taruh langganan juga ibu-ibu orang ini NTB itu dia lebih parah lagi, baru kepecet jari tuh kan. Ada yang parah, kalau aku kan gitu doang. Pencet jarinya. Semua yang dipencet bunyi semua Bu. Kan sebelah saya ini protes, Pak, yang sopan katanya ini. Benernya saya batin itu orangnya datang, dia kerjain, berisik itu dia. Bantah aja emak-emak sono. Berarti bukan ya Pak ya? Nggak mesti. Megang orang mesti. Kadang-kadang suami megang orang, saya deket aja saya bilang dia megang saya gitu.